السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين، أعزكم الله. kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan membaca sebuah kitab yang berjudul Qurratul Ainaini bitawdih ma'ani aqidah ar-Raziyain. Qurratul Ainain, sesuatu yang menyejukkan jiwa, dari penjelasan tentang akidah dua Imam Razi. Ar-Razi adalah nisbah kepada satu daerah, satu negeri yang bernama Rai. Semua ulama yang dari negeri Rai disebut Ar-Razi. Sehingga banyak para imam disebut Ar-Razi karena mereka dari tempat yang sama. Yang dimaksud di sini dua Imam Ar-Razi adalah Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi. Dan tentunya syarah penjelasan ma'ani yang diberi judul Qurratul Ainain itu sudah Syekh Rabi' Hafizahullah, seorang ulama yang kita kenal hari ini sebagai tokoh alim yang banyak menulis kitab-kitab dalam fiqh, dalam hadis, dalam manhaj. Bahkan beliau menulis dalam berbagai macam nasihat-nasihat yang bersifat muhadharat yang dibukukan dalam buku khusus 4 jilid. Hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Kaum muslimin yang sangat benar. Saya pilih buku ini karena ada satu sebab yang saya ingin sampaikan, bahwa akidah para imam Ahlus Sunnah semuanya sama. Jadi enggak ada istilah saya mazhab Syafi'i, enggak ada istilah saya mazhab Hambali, enggak ada istilah saya mazhab Fulani. Karena semua imam Ahlus Sunnah dalam masalah usul, i'tiqad Ahlus Sunnah. Kalau kita membaca kitabnya Imam Hibatullah Al-Lalikai yang 8 jilid dan 1 jilidnya khusus masalah aulia dan karamah aulia,
Beliau masukkan satu bab khusus. Bab tentang ucapan-ucapan dan akidah para imam-imam. Dinukil ucapan Imam Syafi'i dalam masalah akidah, dinukil ucapan Imam Ahmad dalam masalah akidah, dinukil kitab-kitab atau ucapan-ucapan para a'immah dalam masalah i'tiqad secara ringkas. Termasuk ucapan Abu Hatim Ar-Razi, termasuk ucapan Abu Zur'ah Ar-Razi ada dalam kitab tersebut. Satu bab khusus. Ya kalau kita lihat tidak ada perbedaan. Hanya saja kadang-kadang yang ini memasukkan yang ini, yang itu tidak memasukkan yang ini, atau yang ini luput dari yang itu, tergantung keadaan di mana mereka hidup. Artinya, ketika yang banyak menonjol penyimpangan-penyimpangan dalam masalah akidah yang ini, maka itu yang disebutkan oleh mereka lebih dulu. Tetapi di masa imam yang lain, mungkin masalah lain yang menonjol di sana, maka itu yang disebutkan. Artinya, kadang ada yang tidak disebutkan, bukan berarti mereka tidak sama. Ada yang ringkas, ada yang luas. Ada yang mengumpulkan seluruhnya secara rinci, ada yang mengambil sebagian-sebagian. Kaum muslimin yang saya hormati. Walhamdulillah, kita banyak mengkaji kitab-kitab para ulama dalam masalah akidah, seperti kajian yang biasa kita baca hari Ahad di pondok pesantren Darus Sunnah, yaitu syarah Aqidah Tahawiyah. Yang jelas beliau Abu Ja'far Al-Tahawi adalah Hanafi. Dan juga pensyarahnya Ibnu Abdul Ilm juga Hanafi. Ternyata tidak bertentangan dengan kajian kita di hari yang lain, Syarh Sunnah oleh Imam Al-Barbahari Hanbali. Dan juga tidak berbeda dengan kajian kita Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis oleh Imam Abu Uthman Al-Tabuni. Dan itu Syafi'i mazhab fiqh. Walhamdulillah. Dan sekarang kita baca lagi imam yang lain yang juga tokoh imam Ahlus Sunnah, yaitu Imam Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi. Adapun Imam Abu Hatim Ar-Razi rahimahullahu taala namanya Muhammad bin Idris bin Munzir bin Daud bin Mihrab. Dan beliau memiliki guru-guru yang dia mengambil ilmu daripadanya. Ini saya nukilkan dari kitab Syiar A'lam An-Nubala. Belum masuk pada kitab yang difotokopi. Guru-gurunya seperti Ubaidullah bin Musa wa Muhammad bin Abdullah Al-Ansari Al-Asmu'i, dan juga Fadhisa rahimahumullah, dan juga beliau mengambil ilmu dari Abu Nu'aim dan Sa'id bin Abi Maryam wa Zuhair bin Abbad dan lain-lain. Termasuk disebutkan di sini Imam Abdullah atau Abu Abdullah Al-Bukhari. Termasuk guru beliau. Fi Maqidah. Dan termasuk juga beliau mengambil ilmu dari Abu Dawud. Atau dia bahkan yang mengambil ilmu dari beliau Abu Dawud. Kalau tadi guru-gurunya, sekarang murid-muridnya. Yang mengambil hadis dari beliau Abu Muhammad Abdurrahman ibn Abi Hatim, anaknya sendiri. Dan anaknya tidak kalah alimnya, sampai-sampai kadang-kadang orang agak tertukar Abu Hatim atau Ibnu Abi Hatim. Karena kedua-duanya ulama, kedua-duanya imam. Abu Hatim dan Ibnu Abi Hatim. Adapun kalau Ibnu Abi Hatim adalah Abdurrahman Ibnu Abi Hatim. Dan itu muridnya beliau yang ketika ditanya oleh seseorang, bagaimana bapakmu mengajarimu? Kok bisa engkau demikian rupa? Kata dia, demi Allah, hampir nggak ada waktu kecuali aku aqra alaih. Aqra alaih itu dia membacakan untuk dikoreksi. Apalagi ketika aku berjalan aqra alaih, ketika aku duduk aqra alaih, ketika aku bersama di rumah aqra alaih, bahkan ketika dia sedang sibuk dengan sesuatu aqra alaih. Setiap saat dia aqra alaih, membaca di hadapan bapaknya. Kalau salat akan ditegur. Clear. Berarti setiap saat, ketika berjalan, ketika berdiri, ketika duduk. Bahkan diriwayatkan ketika dalam keadaan dia sibuk dengan sesuatu. Sambil bekerja, anaknya membaca. Haddatsana Imam Fulan wa Fulan wa Fulan wa Fulan. Demikian pula termasuk yang mengambil ilmu dari beliau adalah Abu Zur'ah. Yang akan kita baca juga di riwayat hidupnya. Abu Hatim bin Abu Zur'ah saling mengambil ilmu. Dan juga Abu Zur'ah Ad-Dimashqi.
Ada Abu Zur'ah Ar-Razi, ada Abu Zur'ah Ad-Dimashqi dari Damaskus. Ibrahim Al-Harbi, Ahmad Al-Ramadi, dan Musa bin Sa'd Al-Ansari, dan lain-lain. Termasuk tadi Abu Dawud, dan juga Abu Abdullah Al-Bukhari, fi Maqidah. Dan termasuk Abu Abdurrahman An-Nasai, juga mengambil ilmu dari beliau, mengambil hadis dari beliau. Sehingga dipuji beliau oleh para ulama di masanya. Dan menyatakan bahwa beliau adalah orang yang paling adbat yang aku temui di zaman ini. Sebagaimana disebutkan di sini ucapan Khatib. Karena Abu Hatim ahadul a'immatil huffaz al-asbab. Abu Hatim adalah salah seorang dari imam-imam penghafal yang sabit, yang kokoh. Demikian pula diucapkan oleh yang lain seperti Ahmad bin Salam Al-Nisaburi. Dia berkata, "Ma ra'aitu ba'da Ishaq." Aku tidak pernah melihat setelah Ishaq, Ibnu Rahuya dan Muhammad bin Yahya. Aku tidak lagi melihat orang yang hafal, yang lebih hafal daripada hadis kecuali Abu Hatim Ar-Razi. Wala a'lam. Dan aku dalam keadaan tidak tahu makna-maknanya, tetapi beliau hafal sekian banyak hadis. Dan yang paling banyak hafal di masanya. Demikian ikhwan fillah azakumullah. Beliau menulis, beliau memeriksa hadis, beliau meneliti hadis, beliau menjarah dan menta'dil, beliau berupaya untuk memilah dan memilih mana hadis sahih, mana hadis yang baik. Ini Abu Hatim Ar-Razi. Qala Ibnu Hatim, berkata anaknya Ibnu Hatim, Sami'tu Yunus, aku mendengar Yunus bin Abdul A'la berkata, Abu Zur'ah wa Abu Hatim imaman Khurasan atau imamah Khurasan. Kata beliau, kata Yunus bin Abdul A'la, Abu Zur'ah dan Abu Hatim adalah dua imam Khurasan. Khurasan, daerah yang di sana ada Rai, negeri yang banyak ulama keluar daripadanya. Waja'alahuma, kemudian doakan keduanya, Abu Hatim dan Abu Zur'ah, dua-duanya imam Khurasan. Kemudian berkata, baqa'uhuma salahul lil muslimin. Kata beliau, keberadaan dua orang ini di Khurasan itu merupakan kebaikan bagi seluruh kaum muslimin. Khalifah a'azakumullah. Pernah ada kejadian seorang yang dalam keadaan lebih cenderung kepada ra'yu membawa catatan kitab berisi hadis dan kumpulan hadis yang menurut mereka bahwa hadis ini cocok dengan akal mereka, masuk. Ditanyakan, apakah hadis ini semua sahih? Dibaca oleh Abu Hatim, ada batil. Baca lagi, yang ini munkar, yang ini demikian. Sisanya semua sahih. Dari mana kamu tahu kalau ini hadis dusta? Dari mana kamu tahu kalau ini hadis batil? Dia tak menjawab. Ya saya tahu pokoknya. Kalau ini hadis palsu, dusta, yang ini munkar, yang ini demikian dan demikian. Apakah kamu tukang sihir? Bisa tiba-tiba menebak hadis dengan ghaib? Tidak. Tapi aku melihat kalau ini hadis munkar. Kalau nggak percaya, tanyakan orang yang alim yang lain dan lihat jawabannya. Apakah sama denganku? Baik. Dikasih komentar. Qala Abu Hatim, ini munkar, ini batil, ini demikian. Dibawa ke Abu Zur'ah. Kata Abu Zur'ah, ini batil, ini munkar. Oh, bukan yang batil dikatakan kadzab. Ini kadzab, ini munkar. Kembali lagi kepada Abu Hatim. Kok bisa? Jawabanmu dengan jawaban dia kok sama? Apa sebabnya kamu tahu? Ya saya tahu. Kamu tahu orang yang dikatakan pemeriksa atau peneliti uang palsu? Iya, aku tahu. Kalau kamu bawa yang palsu, kamu tanyakan kepadanya, ini uang asli atau palsu? Dia akan mengatakan ini palsu.
Dan kamu tanyakan sebabnya apa, dia akan berkata, ya aku tahu lah itu palsu. Apakah kamu lihat bikinnya? Tidak. Apakah kamu lihat dia memalsunya, kamu lihat bahwa ini demikian? Tidak. Tapi jelas ciri-cirinya ada. Ini karena apa? Barakallahu fikum. Karena beliau selalu berkecimpung dengan hadis. Sehingga terlihat kalau hadis ini palsu. Sebagaimana ahli dalam memeriksa uang palsu, dia akan berkata itu palsu. Dengan ciri-ciri. Ini kejadian sampai dia menyatakan hadza ajabun, kata orang tadi. Ini sungguh menakjubkan dan ini aneh. Aku tulis ucapanmu, aku akan tanyakan pada orang lain. Ditanyakan lagi, sama jawabannya. Hanya berbeda batil dengan munkar. Kamu bilang bahwa ini adalah batil, sedangkan dia menyatakan kadzab. Batil dengan kadzab sama. Sedangkan munkar, dia mengatakan munkar persis seperti kamu. Padahal tidak janjian. Di tempat yang berbeda. Bagaimana? Dijawab seperti tadi. Abu Zur'ah ditanya juga jawabannya seperti ini. Ini karena keahlian mereka. Sehingga mereka melihat saja sudah tahu bahwa hadisnya palsu. Ada dia baik. Kata dia, wallahi aku tahu bahwa ini ucapan tidak pantas diucapkan oleh Allah dalam keadaan tidak pas. Dan setelah itu katanya benar baik. Ternyata ada kadzab yang memasukkan hadis. Kalau demikian keahlian mereka, Abu Hatim dan Abu Zur'ah. Adapun Abu Zur'ah disebutkan nama lengkapnya adalah Ubaidullah ibn Abdul Karim ibn Yazid ibn Qarrub, muhaddits Ar-Ray, muhaddits ahli hadis dari negeri Ar-Ray. Dan semua yang dari Ray disebut dengan nisbah Ar-Razi. Adapun beliau mengambil ilmu, beliau mengambil dari Muhammad ibn Sadiq dan Furat ibn Habib dan Nabi Nuaim dan Ishaq ibn Muhammad al-Farad, Abdul Aziz ibn Abdullah al-Awsi, wa Yahya ibn Bukair, wa Abdul Hamid ibn Bakar dan lain-lain. Ini guru-guru beliau. Dan juga yang mengambil ilmu dari beliau Abu Hafsin al-Fallas, wa Harmalah ibn Yahya, wa Ishaq ibn Musa, wa Muhammad ibn Humaid al-Razi, wa Yunus ibn Abd al-A'la, wa Rabi' wa Abu Hasim. Abu Zur'ah nama dari Abu Hatim. Abu Hatim nama dari Abu Zur'ah. Dan demikianlah mereka, para ulama yang sezaman. Tidak gengsi mengambil dari muridnya, dan muridnya juga dalam keadaan mengambil dari gurunya, dan juga mengambil dari murid yang lain. Yang jelas kalau ada hadis sahih, maka itu adalah dhalatul mu'min, sesuatu yang hilang dari mu'min. Maka dia ambil. Haddatsana fulan, semuanya ta'akrab, ta'akrab. Dari fulan. Kadang-kadang dari gurunya, dan itu yang terbanyak. Kadang-kadang dari muridnya. Berkata si fulan, muridnya sendiri. Sehingga Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah menyatakan, sungguh aku mengambil dan aku bertanya kepada Imam Ahmad, murid, ya Ahmad, kalau ada hadis sahih yang aku belum tahu, beritahu aku. Dan kalau ada ucapanku yang bertentangan dengan hadis sahih, beritahu aku. Sehingga beliau Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, kalau aku berbeda pendapat dengan seseorang, aku dengarkan apa alasan dia, apa hujah dia. Barangkali aku mendapatkan ilmu dari dia. Ini adabnya para ulama. Akhlaknya para ulama, mereka selalu menunggu, jangan-jangan ada ilmu yang dia belum tahu. Tidak kemudian dia tolak mentah-mentah dan menyatakan, "Allah, kamu tahu apa?" Tidak demikian. Tapi justru menunggu, jangan-jangan ada sesuatu hadis yang aku belum tahu. Jangan-jangan ada ilmu yang aku belum dengar. Kaum muslimin yang saya hormati. Tadi Abu Hatim disebutkan beberapa guru-gurunya. Dan kemudian berkata, orang yang menukilkan guru-gurunya, aku tidak mampu menyebutkan semua guru-gurunya. Karena beliau belajar dari hampir 2000 lebih ulama. Dari sekian banyak orang.
mengambil riwayat, walaupun yang mengambil riwayat satu atau dua hadis itu adalah gurunya. Dan dia akan menyatakan hadatsana fulan, akan disebut. Maka kalau akan disebut dia meriwayatkan hadis dari siapa saja, terlalu banyak. Itu kelebihan. Adapun Abu Zur'ah, penghafal kuat, yang sampai diriwayatkan bahwa beliau menghafal sekian ratus ribu hadis. Ketika ada seorang yang kasus dengan keluarganya karena dia bersumpah, kalau tidak benar istriku tahu, istriku cerai. Maka dia khawatir ketika terjadi kejadian. Kepada siapa kau bertanya? Masyarakat semua menjawab, tanya kepada Abu Zur'ah yang menghafal 200 ribu hadis. Ditanya. Kemudian dikatakan, pegang itu. Aku menghafal sekian ratus ribu hadis, tidak ada permasalahan seperti itu, enggak dikatakan cerai. Dan beliau berkata, aku heran dengan orang yang sembarangan berfatwa dalam keadaan belum menghafal 200 ribu hadis. Siapa yang berfatwa sekarang kalau harus syaratnya 200 ribu hadis? Karena mereka di zaman itu dalam keadaan terbiasa dengan menghafal hadis. Terbiasa dengan menghafal hadis. Berkata Abu Bakar Al-Khatib, sami'a Abu Zur'ah fi Muslim ibn Ibrahim wa Abi Nu'aim wa Qabilsah. Dia mendengar dari Muslim Ibrahim, dari Abu Nu'aim, dari Qabilsah dan lain-lain. Sebagian besar gurunya sama dengan gurunya Abu Hatim. Karena seangkatan. Adapun pujian-pujian kepada beliau disebutkan oleh Ibnu Abi Hatim, anaknya Abu Hatim, bahwa Abu Zur'ah, sungguh aku lihat tidak ada orang yang ahfaz min Abi Zur'ah. Enggak ada orang yang lebih hafal daripada Abu Zur'ah. Diucapkan pula oleh Ibnu Abi Syaibah, aku enggak pernah menemui seorang yang lebih hafal daripada Abu Zur'ah. Demikian pula disebutkan oleh para ulama yang lain tentang beliau. Seperti nukil oleh Ibnu Adi, aku mendengar Ahmad bin Muhammad bin Sa'id haddatsani al-Hadrami. Aku mendengar Abu Bakar bin Abi Syaibah ketika ditanyakan man ahfaz min ra'ai. Man ahfaz min ra'ai. Siapa yang kau lihat, kau temui paling hafal? Jawabannya ma ra'aitu ahfaz min Abi Zur'ah ar-Razi. Aku tidak mendapati yang lebih hafal dari Abu Zur'ah ar-Razi. Ketika ditanya bagaimana dengan Ibrahim, qala huwa afqah wa Abu Zur'ah ahfaz. Ini lebih faqih, yang ini lebih hafal. Bahkan dikatakan oleh Muhammad bin Ishaq as-Sawani, Abu Zur'ah yushabbih Ahmad bin Hanbal. Abu Zur'ah mirip dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi keilmuan dan hafalan hadisnya. Demikian pula dikatakan oleh Ali bin Husain ibn al-Junaid, ma ra'aitu ahadan a'lam bi hadits Malik ibn Anas musnadaha wa munqati'aha min Abi Zur'ah. Tidak ada seorang yang lebih alim terhadap hadisnya Imam Malik ibn Anas yang musnadnya dan yang munqati' daripada Abu Zur'ah. Kadzalika sa'irul ulum. Demikian pula ilmu-ilmu lain. Naktabi bihadza, kita cukupkan tentang dua imam tersebut rahimahumullah, semoga Allah merahmati beliau. Dan karena itulah kita pilihkan kitab ini yang disebutkan di awalnya dengan sanad. Qala akhbarana Abu Zaid Asy-Syami qira'atan 'alaih, qala akhbarana Syekh Abu Talib Abdul Qadir ibn Muhammad ibn Abdul Qadir ibn Muhammad ibn Yusuf qira'atan 'alaih wa huwa yasma' wa ana asma' fa aqarra bihi. Dia dengar, aku dengar, dan dia membenarkan apa yang aku dengar. Artinya bukan hanya satu yang menghafal, yang meriwayatkan ucapan Abu Zur'ah dan Abu Hatim. Qala hadatsana Abu Hasan Ali ibn Abdul Aziz ibn Mardaki ibn Ahmad al-Barzai. Qala akhbarana Abu Muhammad Abdul Rahman ibn Abi Hatim. Anaknya Abu Hatim.
As'adahullah wa radiya anhu. Semoga Allah membahagiakannya dan meridhakannya. Qala sa'altu abi. Aku tanyakan kepada ayahku wa Abi Zur'ah. Aku tanyakan pada ayahku dari Abu Hatim dan Abu Zur'ah. Kedua imam. As'aluhu an madhahib ahli sunnah. Aku tanyakan tentang mazhab ahli sunnah fi usuluddin, tentang prinsip-prinsip agama. Wa ma adraka alaihi ulama, dan apa yang mereka temui, dua imam ini, apa yang kedua imam ini temui dari para ulama yang terdahulu. Fi jami'il amsar, di seluruh negeri. Wa ma ya'taqidani min dzalik, dan apa yang mereka yakini dalam masalah akidah. Faqala, maka dijawab oleh keduanya. Qala, keduanya berkata. Karena sama jawabannya, maka langsung disebutkan keduanya berkata. Adrakna al-ulama fi jami'il amsar. Kami dapati para ulama dari seluruh penjuru negeri. Hijaz, Makkah Madinah. Wa Iraqan, Iraq. Wa Misr, dari Mesir. Wa Syaman, wa Yaman, dari Syam dan dari Yaman. Aku temui seluruh para ulama dari semua negeri. Karena kedua imam ini dalam keadaan terus mencari ilmu kepada seluruh para ulama dari negeri-negeri tadi. Mereka ke Mesir, mereka ke Hijaz, mereka ke Iraq, mereka ke Syam, mereka ke Yaman. Dia talab ilmu, untuk cari ilmu. Kata mereka, kami temui para ulama dari negeri-negeri tersebut. Fakana min madhabihim. Ternyata madhab mereka sama, bahwa mereka menyatakan annal imana qaulun wa amal. Mereka semua berkata dengan sepakat bahwa iman mencakup ucapan dan perbuatan. Yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Demikian yang paling a'azakumullah. Yang pertama disebutkan dari asal min usuli ahli sunnah bahwa iman qaulun wa amal. Kita ingat bagaimana Imam Bukhari menyatakan bahwa aku temui 100 orang dari imam-imam, guru-guru, atau 1000. Mereka semua mengatakan iman qaulun wa amal. Aku tidak mengambil ilmu dari seorang pun kecuali mereka semua berkata al-iman qaulun wa amal. Dan sudah kita bahas aqidatus salafus hadis oleh Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i yang menyatakan bahwa iman qaulun wa amal. Sudah kita bahas syarh sunnah al-Imam Al-Barbahari Al-Hambali yang menyatakan juga iman qaulun wa amal. Sudah kita baca syarh aqidah Tahawiyah oleh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi, mazhabnya Hanafi, yang juga berkata iman qaulun wa amal. Hanya saja istilah beliau yang berbeda, sehingga terjadi berbagai macam kesalahpahaman. Yang menyatakan bahwasanya amal itu adalah ketakwaan. Ala kulli hal, kaum muslimin yang saya hormati. Apa yang dikatakan oleh para imam-imam yang ditemui oleh Imam Abu Zur'ah dan Abu Hatim semuanya berkata dengan sama, al-iman qaulun wa amal. Kita lihat syarahnya dari Syekh Rabi' hafizahullah. Qala Syekh hafizahullah, fa hadhihi aqidatu ahli sunnah wal jamaah. Ini merupakan aqidah ahli sunnah wal jamaah yang sa'ala fiha Ibn Abi Hatim abahu. Yang Ibn Abi Hatim tanya pada bapaknya. Wa Abu Zur'ah, dan tanya pula pada Abu Zur'ah, ka'adati, sebagaimana biasanya selalu bertanya kepada keduanya, karena duanya imam Khurasan, imam ahli hadis. Mereka bertanya kepada keduanya tentang hadis, tentang ilah, tentang ilat hadis, tentang tarajim rijal, tentang riwayat hidup para rawi-rawi. Li'annahuma jabalani bil ilm, karena keduanya merupakan gunung dalam masalah ilmu. Kokoh menjulang tinggi, itu gunung. Jabal fil ilm. Dan juga fil hifz, dalam masalah hafalannya. Apakah masalah akidah ataupun masalah syariah? Lidah tamma biha Al-Lalikai. Oleh karena itu Imam Al-Lalikai sangat mementingkan ucapan-ucapan mereka dan dinukilkan dalam kitab beliau. Dalam kitab Syarah I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah,
Kama sama bi'aqidatil Imam Ahmad, sebagaimana beliau juga sangat memperhatikan usul aqidah yang disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Yang disebut dengan usul sunnah. Hampir sama namanya dengan usul sunnah Imam Humaydi. Yang juga berisi sama prinsip-prinsip aqidah sunnah. وهنا في الإسناد هذا إلى ابن أبي حاتم أخبرنا محمد المظفر المقري قال حدثنا الحسين بن محمد بن حرب المقري. Perhatikan sanad ini, laisa bainahu wa bain Abi Hatim illa ithnani faqat. Enggak ada antara dia dengan Abu Hatim kecuali hanya dua rawi saja. Hadatsana Abdurrahman bin Abi Hatim qala sa'altu abi wa Aba Zur'ah an madhahib ahli sunnah fi usul ad-din wa ma adraka alaihi al-ulama fi jami' al-amsar. Dan perhatikan apa yang diminta, karena ini juga ilmu. Kata beliau, kata Ibnu Abi Hatim, aku tanya kepada ayahku dan kepada Abu Zur'ah tentang usuluddin, yang ditanyakan prinsip-prinsip agama. Yang kalau orang berpegang dengan prinsip-prinsip ini, dia dikatakan ahli sunnah. Dan siapa yang lepas daripadanya dikatakan dia telah menyimpang dari sunnah atau menyimpang dari ahli sunnah. Yang kedua, bertanya dengan kalimat wa ma adraka alaihi ulama, dan apa yang mereka dapatkan dari para ulama. Artinya meminta sesuatu yang disepakati oleh para imam, para ulama yang sebelumnya sampai para sahabat. Yani apa yang keduanya temui dari para ulama di seluruh negeri. Maka dia jawab bahwa aku dapat dari seluruh para ulama yang aku temui, apakah di Hijaz, atau di Iraq, atau di Syam, atau di Yaman, atau di Mesir, semuanya menyatakan al-iman qaulun wa amal. Fa su'al an usuluddin awwalan. Berarti pertanyaan yang paling penting adalah pertanyaan tentang usuluddin. Pertanyaan yang paling kita pentingkan adalah prinsip-prinsip agama. Bukan yang lain tidak penting. Yang lain juga penting, tapi ini lebih penting. Karena seseorang ketika lepas dari asal min usuluddin, lepas dari prinsip-prinsip sunnah, dia menyimpang, sesat. Berbeda dengan perkara-perkara yang bukan perkara-perkara asluddin. Yang kedua, hendaklah kita mengambil dari salaf, para ulama yang terdahulu. Sebagaimana beliau Ibn Abi Hatim bertanya pada bapaknya dengan Abu Zur'ah, apa yang kalian berdua temui dari para a'imah yang terdahulu? Apa yang kalian dapati dari mereka tentang prinsip-prinsip agama? Bertanya mereka sebagai jembatannya. Bertanya tentang apa yang diyakini secara sepakat oleh ulama terdahulu. Yang sebelumnya. Karena mereka dekat dengan sumber ilmu. Lebih dekat dengan sumber ilmu. Lebih jernih. Lebih bersih. Lebih selamat. Maka ditanyakan, apa kata mereka ulama yang terdahulu? Ma hiya aqidatuhum? Bagaimana akidah mereka? Ma huwa manhajuhum? Apa manhaj mereka? Wa ma adraka alaihi ulama fi jami' al-amsar, dan apa yang mereka dapati dari para ulama di seluruh negeri. Wa ma ya'taqidani min dalika ayda, dan ditanyakan pula apa yang engkau berdua yakini tentang masalah ini. Fa yas'aluhum an aqidati ahli sunnah wal jamaah. Berarti yang ditanyakan adalah akidah ahli sunnah, akidahnya para ulama. Khalifin a'azakumullah. Mereka hampir semua ulama ahli sunnah, imam ahli sunnah menyusun. Ada yang ringkas, ada yang panjang, ada yang pendek. Prinsip-prinsip akidah ahli sunnah. Tetapi namanya berbeda-beda. Ada yang namanya aqidatul ulama, akidahnya para ulama. Ada yang menulis dengan judul aqidatul salaf, akidah para salaf. Dan yang banyak usul sunnah. Usul sunnah. Sekian para imam menulis kitab yang judulnya lama. Subhanallah. Kadang juga diringkas lagi, bukan usul sunnah, as-sunnah. As-sunnah
oleh Abdullah jadi Ibnu Imam Ahmad. As-Sunnah Ibnu Abi Asim. As-Sunnah sekian banyak kitab-kitab As-Sunnah. Demikian pula Ushulus Sunnah. Demikian pula Aqidatus Salaf. Bahkan ada yang memberi namanya Asy-Syari'ah. Kok syariat? Sepertinya fikih. Ternyata bukan. Kitab Asy-Syari'ah oleh Imam Al-Ajurri di dalamnya berisi sama seperti ini. Prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah. Tapi namanya Asy-Syari'ah. Karena memang Asy-Syari'ah memiliki kerangka yang tidak boleh keluar dari kerangkanya. Apa kerangkanya? Usul ahli sunnah. Maka judul kitabnya Asy-Syari'ah. Ada pula yang memberi judulnya dengan Tauhid. Ibnu Mandah. Ada pula yang mengasihnya dengan nama-nama lain. Tapi yang terbanyak As-Sunnah atau Ushulus Sunnah, prinsip-prinsip sunnah. Atau Syarh Sunnah Imam Al-Barbahari. Semuanya berisi akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Yang dikumpulkan dari para ulama, para imam Ahlu Sunnah. Di seluruh penjuru negeri. Fil Amsar. Hijazan wa Iraqan wa Misran wa Syaman wa Yaman. Fakana min madhabihim. Ternyata prinsip pertama yang disebutkan oleh Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahumullah, semoga merahmati keduanya, al-iman qaulun wa amal yazidu wa yanqus. Bahwa iman qaulun wa amal, dia dalam keadaan bisa bertambah dan bisa berkurang. Hada mazhabu ahli sunnati wal jamaah. Ini adalah mazhab ahli sunnah wal jamaah qatibatan, terseluruhan. Fi jami' hadhihi al-amsar, di seluruh penjuru negeri tadi yang disebut. Wa qibalihim wa qablahum as-sahabah, yang didahului sebelumnya oleh para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Dan kemudian dilanjutkan oleh para tabi'in dan juga tabi'una lahum bi ihsan, dan oleh para pengikut mereka dengan ihsan. Semuanya berjalan di atas akidah bahwa iman qaulun wa amal. Iman yazidu wa yanqus. Al-iman qaulun wa amal yazidu wa yanqus wa yazidu bil ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Hada dalla alaihi kitabullah wa sunnati rasulih. Akidah ini disepakati oleh mereka semuanya karena ditunjukkan dengan dalil-dalil dari Quran dan Sunnah. Didukung dengan sekian banyak ayat dan hadis dan kaidah-kaidah yang disepakati secara ijma' oleh para ulama. Dan ini berbeda dengan kelompok yang menyimpang. Apakah kelompok Murji'ah atau Khawarij? Dua kesesatan yang bertentangan. Satu ekstrim ke kanan, satu ekstrim ke kiri. Murji'ah menganggap bahwa iman itu tidak bertambah, tidak berkurang. Tetap seperti itu. Maka menurut mereka, menurut Murji'ah, bahwa imannya Abu Bakar wa Umar dengan imannya orang fasik sama. Karena tidak bertambah, tidak berkurang. Bahkan mereka berani berkata, iman Mikail, Jibril, imannya malaikat-malaikat, semuanya sama dengan imannya para munafikin. Astagfirullah. Karena menurut mereka tidak berubah. Mau berbuat dosa, berbuat maksiat, berbuat apa, iman tidak berkurang. Kata Murji'ah. Tetapi sebaliknya Khawarij menyatakan iman kalau engkau berbuat dosa hilang. Jadi nggak ada istilah berkurang kalau Khawarij. Adanya ada iman atau hilang iman. Selesai. Berbuat kemaksiatan, berbuat kezaliman, berbuat dosa besar, maka keluar dari Islam. Sebagian mereka lebih ekstrim lagi, termasuk dosa kecil. Siapa berbuat dosa maka dia bukan mukmin, kafir. Yang ini menyatakan iman tidak bertambah, tidak berkurang, berbuat apapun tidak berkurang. Yang ini sebaliknya, berbuat sedikit hilang iman. Adapun Ahlussunnah menyatakan bahwa iman bisa bertambah, bisa berkurang. Karena iman berkait dengan amal. Amalnya semakin baik, berarti imannya pun semakin baik. Kalau amalannya semakin saleh, semakin banyak amal salehnya,
semakin banyak menghidupkan sunnah, maka dia semakin tinggi imannya. Kenapa? Allah dimulai dengan murji'ah dibahas oleh Syekh Rabi' rahimahullah. Qala fa innal murji'ah al-iman al-ma'rifah. Ma'rifatul qalbi faqat. Kata Syekh, adapun murji'ah menyelisih Ahlussunnah dalam masalah prinsip pertama ini, masalah iman qaul. Karena mereka murji'ah menganggap bahwa yang namanya iman hanya pengenalan saja, titik. Bahkan pengenalan dengan hati saja. Wa hadha aqidatul Jahmiyah, dan ini aqidah Jahmiyah. Qaddahumullah. Semoga Allah menjelekkan mereka. Wa hiya aqidatul kufriyah. Tentunya ini adalah aqidah yang kufri. Karena tidak ikrar pun tidak mengapa. Yang penting hatinya punya ma'rifah, punya pengenalan. Wahia aqidah iblis. Tentunya ini adalah akidahnya iblis. Mengapa demikian? Karena iblis kenal Allah Taala. Tetapi apakah iblis dikatakan muslim, mukmin? Tidak. Artinya kenal saja tidak cukup. Iblis menentang Allah SWT dan tidak mau berikrar tunduk kepada Allah SWT. Aba wastakbar, menolak dan sombong. Iblis ya'rifullah tabaraka wa ta'ala. Iblis kenal Allah SWT. Tapi iblis apakah dikatakan mukmin? Tidak. Allah SWT menyatakan aba wastakbar wa kana minal kafirin. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Termasuk orang kafir. Termasuk makhluk yang kafir. Tetapi murji'ah, aliran Jahmiyah, pengikut jalan bin Safwan, Tirmidzi, kebetulan dari Turmud, tidak ada kaitannya dengan Imam Tirmidzi sama sekali. Kebetulan daerahnya sama saja sehingga dikatakan Tirmidzi. Menyatakan bahwa iman hanya ma'rifah saja. Astagfirullah. Padahal kalau dikatakan iman itu hanya pengenalan saja, tentunya iblis dikatakan mukmin karena dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya'rif ba'd sifatih, mengenali sebagian sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, mengetahui bahwa Allah Maha Pencipta, mengetahui bahwa Allah Dzul Izzati wal Kamal, mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menentukan qada wal qadar. Allah yang yudhillu man yasha wa yahdi man yasha. Tahu atau tidak tahu? Tahu. Yakin atau tidak yakin di hatinya? Karena ketika bersumpah untuk menyesatkan manusia, iblis bersumpah dengan nama Allah, wa bi'izzati la ughwiyannahum ajma'in. Demi kemuliaan-Mu ya Allah, aku akan sesatkan mereka seluruhnya. Berarti tahu Allah memiliki sifat aziz. Atau fabima arwaitani, karena Engkau telah menyesatkan aku, maka aku akan indahkan kesesatan, kekufuran pada mereka manusia seluruhnya. Berarti apa itu? Meyakini bahwa Allah menentukan hidayah dan menentukan qadar, menentukan qada wal qadar. Fabima aghwaytani, karena Engkau telah menyesatkan aku ya Allah. Tahu takdir. Dalam masalah ini Qadariyah kalah sama iblis. Iya kan? Mu'tazilah kalah sama iblis. Iblis menyatakan bagaimana aku wajib, karena Engkau telah menyesatkan aku, maka aku akan begini. Tetapi tidak cukup ma'rifah tersebut. Ketika menyatakan fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim, karena Engkau telah menyesatkan aku ya Allah, aku akan duduk di jalan yang lurus untuk menentang manusia. فَمَلَأَتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ. Kata iblis, maka aku akan duduk di jalan yang lurus, aku akan datangi mereka dari depan mereka, dari belakang mereka, dari kiri mereka, dari kanan mereka. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. Engkau tidak dapati mereka nanti bersyukur.
Ini tekadnya iblis untuk menghalangi manusia dari syukur. Yang dinilai mana? Pengenalan iblis atau penentangan iblis? Penentangan itulah yang menunjukkan kalau dia tidak beriman. Karena menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahuwa ya'tarif bi rububiyyatillahi wa ya'tarif bi 'izzatihi. Maka iblis mengakui rububiyah Allah yang menakdirkan segala sesuatu dan mengakui izzatullah, kemuliaan Allah, wa lahu yahdi man yasha wa yudhillu man yasha, dan mengakui bahwa Allah lah yang berikan petunjuk pada siapa yang dikehendaki dan menyesatkan siapa yang dikehendaki. Fa Jahmiyah yaqulun, tetapi Jahmiyah berkata, al-iman al-ma'rifatu faqat. Namanya iman itu cukup pengenalan saja. Wa ulaihum ghulatul murji'ah qabbahumullah. Mereka lah murji'ah ekstrim. Berarti murji'ah macam-macam. Ada murji'ah yang begini, yang begitu, yang begini, yang begitu. Yang paling ekstrimnya ini. Bahwa iman cukup pengenalan saja. Cukup eling. Engkau loh Gusti. Yang penting hati yakin sama Allah cukup. Mau berbuat apapun, bahkan mulutnya tidak ikrar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tetap dikatakan mukmin. Yang penting hatinya kenal Allah saja. Ini murji'ah yang paling ekstrem. Ini yang kufur. Ini yang kufur. Ada murji'ah lain, murji'atul ukhra. Wa hum murji'atul fuqaha. Murji'ahnya para fuqaha. Yaitu ucapan mereka iman itu qaulun bil lisan wa tasdiqul bil qalb. Bahwa iman itu ucapan di lidah, ikrar asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu muhammadar rasulullah, dan keyakinan dalam hati. Titik. Adapun masalah yang lain, masalah amal, perbuatan, tidak beriman. Yaquluna tasdiq bil qalbi wal nutq bil lisan faqat wal a'mal la tadkhul bil iman, dan pengamalan tidak termasuk iman. Maka seorang yang punya ikrar syahadatain dan punya pengenalan dalam hati terhadap Allah cukup. Walaupun amalannya sekufur apapun. Sampai bahkan mereka berkata, walaupun dia membunuh bapaknya, menzinai ibunya, dan minum khamr dari batok kepala bapaknya, imannya tetap sempurna. Karena tidak ada kaitan dengan amal, kata mereka. Ini yang Allah tidak kalah memberikan. Tapi para ulama tidak seperti menghadapi kelompok pertama tadi yang mengatakan cuma kenal dalam hati cukup mukmin. Itu sampai dikatakan kufur. Tapi yang ini tidak sampai demikian. Makanya dikatakan murji'atul fuqaha. Mengapa murji'atul fuqaha? Kenapa dinisbatkan kepada fuqaha? Karena ada beberapa fuqaha yang tergelincir ke dalamnya. Dan kemudian diikuti oleh orang-orang yang ekstrim beralasan dengan fuqaha tersebut. Padahal beliau tergelincir, hanya istilahnya yang salah. Maksud kami bukan tidak berpengaruh amalan-amalan soleh, berpengaruh, tapi bukan pada imannya, pada ketakwaannya. Jadi istilah saja. Tetapi akhirnya orang-orang yang murji'ah ekstrim tadi beralasan dengan ulama yang tergelincir tadi. Tapi Imam Fulan berkata, Imam Fa'alan berkata, sehingga dikenal dengan murji'atul fuqaha. Ini khairullahakumullah murji'ah. Tergelincir, tersesat, karena mereka tidak berpegang dengan prinsip ahli sunnah wal jamaah bahwa iman qaulun wa amal. Mungkin ada yang bertanya, kenapa nggak ada ucapan? Kenapa nggak ada i'tiqad? Qaulun wa amal. Ucapan, perbuatan. Nah, keyakinannya mana? Mereka para ulama terdahulu kalau bilang ucapan lisan dan ucapan hati. Sebagaimana berbicara amalul jawarih dan amalul qalbi. Maka qaulnya dua, qaul bil lisan wa qaul bil qalb. Amalannya dua juga, amalan bil qalbi dan amalan dengan jawarih, anggota badan. Sehingga ulama berikutnya menyatakan lebih jelas lagi dan lebih terang, menyatakan bahwa yang namanya iman qaulun bil lisan,
wa'tiqadun bil janan, wa 'amalun bil arkan. Yang namanya iman adalah ucapan dengan lisan, keyakinan dalam janan itu hati. Wa 'amalun bil arkan, dan beramal dengan anggota badan. Ini barakallahu fikum yang namanya iman. Sehingga iman bisa bertambah, bisa berkurang. Sebagaimana amalan seseorang bisa bertambah, bisa berkurang. Kalau orang dalam keadaan dia bertambah rajin ibadahnya, menghidupkan sunnah demi sunnah, yang ini yang wajib-wajibnya saja dia kerjakan, yang ini yang wajib-wajibnya, dan juga ditambah dengan rawatib qabliyah dan ba'diyah, ditambah dengan qiyamul lail, ditambah dengan salat duha, maka orang ini tentunya lebih banyak amal salehnya, maka imannya pun lebih tinggi. Inilah perbedaannya dengan Murji'ah yang menyatakan amal tidak masuk iman, sehingga tidak ada perbedaan. Orang mau beramal kayak apapun iman tetap utuh. Sahabat mereka semua, para ulama, para imam marah kepada Murji'ah. Apakah kalian anggap bahwa imannya Abu Bakar dan Umar dan imannya para munafik sama? Karena sama-sama ikrar, sama-sama mereka mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena itulah seperti imam atau amir bin Tahir, seorang gubernur yang melihat Murji'ah, dia berkata, aku sudah benci pada mereka sebelum kali kepada rakyat. Ana ubghiduhum, aku benci pada mereka karena dua perkara. Pertama, karena mereka menganggap bolehnya memberontak pada penguasa. Ini uniknya. Uniknya, mereka Murji'ah menganggap iman tidak bertambah, tidak berkurang, tapi ketika ingkar munkar dengan senjata kepada penguasa, boleh bagi mereka. Yang kedua, aku tidak tega, tidak sampai hati berkata bahwa imanku seperti imannya Imam Ahmad dan Ibrahim al-Bukhari. Nggak sampai hati mengatakan imanku sama dengan mereka. Tetapi mereka para Murji'ah menganggap iman mereka sama dengan imannya Abu Bakar wa Umar. Astagfirullah. Kita mau nyatakan iman kita sama dengan imannya Imam Ahmad saja, dan sampai hati di mana kita, di mana beliau. Tetapi Murji'ah menganggap sama. Imannya Nabi Muhammad SAW dengan imannya dia sama. Ini jeleknya Murji'ah. Alhamdulillah. Demikianlah keadaan mereka para Murji'ah. Dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas Khawarij. Bismillah ta'ala. Selebihnya kita bisa lanjutkan dengan pertanyaan. Tafadhol. Saya minta penjelasan bahwa ketika Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, disambut oleh orang-orang Madinah, termasuk gadis-gadisnya, dengan bacaan "Tala'al badru 'alaina min saniyatil wada', wajib syukra 'alaina." Nah, ada kisah yang memang masyhur, tapi ternyata riwayatnya baik. Lebih-lebih lagi, bahwa saniyatil wada' nggak cocok diterapkan dengan datangnya penghijrahan Rasulullah SAW. Saniyatil wada' itu bukan jalannya Rasulullah SAW ketika dari Mekah ke Madinah. Berarti ini dia tidak cocok diterapkan untuk itu. Barakallahu fiikum. Kita perlu jawab perbedaan antara al-kadhib wa tawriyah. Tawriyah itu walaupun sepintas orang mengerti itu adalah dusta, tetapi itu adalah bukan kedustaan. Tetapi karena Ibrahim orang yang paling saleh, orang yang paling beriman, sehingga ucapan yang seperti itu saja menggelisahkan beliau dan menyatakan aku berdusta 3 kali kedustaan. Padahal apa yang dia ucapkan sesungguhnya hakikatnya bukan dusta. Ketika dia menyatakan bahwa siapakah yang di sebelahmu itu adalah istrinya, dia katakan itu saudaraku. Dengan maksud saudaraku se-Islam. Dan itu tidak dusta. Namanya tawriyah. Demikian pula ketika ditanya tentang siapa yang bunuh, Nabi Ibrahim menyatakan ini yang gede yang bunuh. Tidak. Hati-hati. Dalam riwayat Nabi Ibrahim cuma berkata, tanyakan saja sama yang kita. Perhatikan dalam Al-Quran lafaznya. Is'alu. In kana yantiqu, tanyakan pada yang besar ini kalau dia bisa jawab. Itu jawaban Ibrahim. Apa itu dusta? Bukan dusta. Tetapi karena salehnya Ibrahim alaihissalam, begitu saja dia takut. Khawatir. Ya Allah, aku berdusta. Aku 3 kali berdusta. Padahal itu adalah tawriyah. Tawriyah itu mengesankan dengan kesan yang salah, dan itu dibolehkan dalam keadaan darurat atau dalam keadaan perang.
Nabi SAW pernah ditanya dalam keadaan seperti itu. Min ain? Dari mana kamu? Maka dari suku apa kamu? Lalu pertanyaannya, mimman ant? Dari siapa? Dari apa? Dijawab, minal ma'. Aku dari air. Dari air itu, artinya aku diciptakan dari air. Karena Allah sebut dalam Al-Quran berkali-kali, min ma'i mahi. Sedangkan di sana ada suku yang namanya ma'. Ana minal ma'. Dikira minal ma' min qabilat ma'. Dari suku ma'. Kalau saja dia mengatakan dari Quraisy, mungkin akan dibunuh ketika itu. Itu yang dikatakan dengan tauhid. Barakallahu fikum. Ada yang lain? Mengapa disebut dengan akidah raziyah? Ini datangnya terlambat barangkali ya. Kalau datangnya tidak terlambat, sudah dijelaskan. Kenapa sebabnya? Karena sebabnya kita dalam keadaan para ulama menulis kitab-kitab akidah itu dengan menukil dari imam-imam dan para ulama. Sehingga kadang disebut akidah salaf wa ashabul hadis. Akidah salaf dan para imam-imam ahlul hadis. Kadang dijuluki dengan akidatul ulama, akidahnya para ulama. Kadang disebut dengan akidah tahawiyah. Kok bisanya akidah tahawiyah, bukan akidah Islam saja? Karena yang menyusun dan menulisnya dengan ringkas adalah Abu Ja'far At-Tahawi. Ada lagi akidah wasithiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kenapa di akidah wasithiyah enggak akidah Islam saja? Karena ucapan yang ditulis dengan ringkas tadi jawaban Syekhul Islam Ibnu Taimiyah untuk penduduk negeri Wasit. Datang rombongan dari negeri Wasit, kami dari negeri Wasit. Kami bertanya kepadamu tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang ringkas. Yang kalau seorang berpegang dengannya dia Ahlussunnah. Kalau seorang lepas daripadanya dia sesat. Apa saja yang perlu kami pegang? Karena kami dari jauh. Ringkaskan biar aku bisa hafal, biar kami bisa hafal. Maka saya bersama Ibnu Taimiyah dari balik penjara menjawab bahwa ini adalah akidah Ahlussunnah. Lihat kan mukadimahnya, walaupun judul bukunya akidah wasithiyah, akidah penduduk Wasit, tetapi di dalamnya disebutkan bahwa ini adalah i'tiqadul firqatul najiyah al-mansurah ila qiyamis sa'ah ahlus sunnati wal jamaah. Ini adalah akidah golongan yang akan selamat, yang mansurah ila qiyamis sa'ah, yang akan dimenangkan sampai hari kiamat, yaitu ahlus sunnah wal jamaah. Akidah usul semuanya. Maka judul kadang untuk mengingatkan dari mana asal usul buku itu. Dari jawaban kepada penduduk Wasit, akidah wasithiyah. Kadang-kadang untuk mengingatkan penulisnya. Abu Ja'far Tahawi, dikatakan akidah Tahawiyah. Akidahnya Abu Ja'far Tahawi. Kadang disebut akidah Ar-Raziyah. Akidah dua Imam Ar-Razi, Al-Hakim dan Al-Zur'ah. Tetapi di dalamnya apa? Di dalamnya dia katakan bahwa aku dapat seluruh para ulama menyatakan bahwa al-iman qaulun wa amal. Contoh kelompok Murji'ah di zaman ini untuk diwaspadai siapa saja. Karena kalau yang sudah ekstrim sampai cukup dengan eling, ya kejauhan. Mereka hanya menyatakan yakin dalam hati cukup. Apa mereka bilang? Akidah agama karhun atau apa? Yang cukup dengan eling dan bersikap baik. Ya. Kalau itu lain lagi, itu ada wujud. Jadi Allah bersatu dengan dirinya. Ya, ada pertanyaan itu. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.